Guys, ketemu lagi nih sama aku, Jingga Putri Pratamastari. Di podcast kali ini, aku akan cerita-cerita nih tentang apa sih film Interstellar itu. Interstellar, film yang berdurasi 2 jam 49 menit, menceritakan tentang keadaan bumi yang sudah tidak layak dihuni lagi. Karena makhluk hidup mengalami kepunahan. Karena apa ya? Apakah kalian tahu? Ya, karena terjangkit wabah penyakit dan badai debu yang semakin memburuk. Wah, serem banget ya. Tahun 2067, bumi dihantam badai pasir dan hama, tanaman yang membuat kalangan pangan. Joseph Cooper, mantan pilot NASA yang beralih profesi sebagai petani jagung, hidup bersama dua anaknya, Tom dan Murph, serta ayah mertuanya Donald. Setelah badai pasir melanda, Cooper menemukan keanehan di kamar Murph yang merupakan variasi gravitasi dan kemudian diterjemahkannya ke dalam koordinat. Bersama Murph, Cooper menuju titik koordinat itu yang ternyata adalah markas rahasia NASA pimpinan Profesor John Brand. Sang profesor menjelaskan misi mereka untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu mencari lokasi di planet lain untuk ditempati. Semenjak kemunculan sebuah wormhole di sekitar planet Saturnus 48 tahun yang lalu, mereka segera mengirim 12 relawan untuk mencari planet tersebut. Hanya 3 dari mereka yang mengirimkan laporan menjanjikan. Cooper diminta untuk menerbangkan 3 ilmuwan demi mengumpulkan data dari ketiga relawan itu. Tidaklah mudah bagi Cooper meninggalkan kedua anaknya, apalagi setelah ibu mereka wafat. Tapi tugas negara harus dijalankan dan Cooper memilih berangkat menembus langit. Mereka memasuki wormhole dan sampai di galaksi lain. Untuk mengunjungi planet pertama, Cooper, Brand, dan Doyle masuk ke dalam planet yang hanya berisi lautan dengan ombak yang sangat tinggi. Bahkan, tim Cooper pun hanya menemukan serpihan pesawat ketika hendak pergi. Doyle tersapu ombak dan tidak terselamatkan. Kembali ke stasiun Endurance, ternyata mereka telah pergi selama 23 tahun. Karena keterbatasan bahan bakar, Cooper memiliki mendatangi planet yang dihuni Dr. Mann. Mereka membangun Mann dari kriostasis setelah mendapat laporan dari Mann tentang planet ini. Brand dan Romilly mempersiapkan tempat tinggal permanen, sementara Cooper berencana untuk kembali ke bumi. Ada fakta tersembunyi di balik itu. Ternyata Mann membuat laporan palsu dan mencuri pesawat untuk Endurance. Wah, sangat licik ya guys. Cooper dan Brand langsung menuju ke Endurance untuk menghalangi Mann dari tindakan sabotase, sementara Romilly tewas terkena ledakan. Meski pintu gagal dibuka, Mann mencoba membuka paksa yang mengakibatkan ledakan yang menewaskannya. Cooper kemudian berusaha melakukan manuver untuk mengendalikan Endurance. Kemudian, mereka membuat rencana untuk menggunakan daya tarik gravitasi Gargantua agar bisa mendekati planet yang dihuni oleh Edmund. Tapi, rencana ini harus melepaskan Cooper dari Endurance yang membuatnya masuk ke dalam black hole. Kemudian, Cooper berada di sebuah ruang ganjil, di mana dia berada di balik rak buku di kamar Murph saat masih kecil. Ternyata selama ini Cooper adalah sosok hantu yang memberikan sinyal-sinyal kepada Murph. Meski begitu, tidak bisa mengubah masa lalu. Sementara itu, Murph sudah tumbuh dewasa dan menjadi salah satu ilmuwan NASA. Setelah wafatnya Profesor Brand, Murph kembali ke rumah lamanya yang kini dihuni oleh Tom dan keluarga untuk mencari jawaban atas pertanyaan selama ini. Nah, sekarang aku menjelaskan tentang petualangan menembus ruang dan waktu ya. Menyaksikan film Interstellar seolah membawa kita ikut menjelajahi luasnya alam semesta yang tak terbatas, ya kan? Kita juga akan diberikan ilmu tentang fisika dan astronomi secara singkat meski tetap akan sulit kita cerna. Melalui coretan rumus, teori yang diajukan oleh para ilmuwan dan filosofi dari kutipan-kutipan referensi ilmiah lainnya. Memang akan terkesan berat, apalagi film ini berdurasi 2 jam 49 menit. Ya, pasti akan membuat kita cukup pusing kan? Memikirkan semua yang dipaparkan, tapi karena elemen petualangan di film ini sangat kuat, maka akan membuat kita sangat menikmatinya. Oh iya, apakah kalian tahu black hole? Sini aku kasih tahu.
Black hole memiliki daya gravitasi yang sangat kuat dan sering dianggap sebagai pemakan binatang atau planet. Saat Cooper masuk ke dalam black hole, terasa kehampaan yang mencekam. Lalu dia terlempar ke dalam terserat ruang 4 dimensi yang sangat luas. Cooper bisa berkomunikasi dengan Murph kecil di masa lalu dan yang sudah dewasa di masa kini. Kondisi yang dialami oleh Cooper ini murni hanyalah fantasi yang tidak ditemukan referensi ilmiahnya, meski coba dihubungkan dengan teori relativitas waktu. Singkat cerita, akhirnya saat Cooper diselamatkan, dia berusia 124 tahun. Wah, amat sangat tidak terbayangkan ya guys. Dalam kondisi fisik yang tidak menua loh. Perkiraan sekitar usia 40 tahun saat dia meninggalkan bumi. Dan Cooper akhirnya bertemu Murph lagi yang kini sudah sangat tua rentan menjelang akhir hayatnya. Jadi guys, kesimpulan film ini adalah tidak hanya kehabisan waktu dan bahan bakar saja, tapi juga harus menghadapi kebohongan, kelicikan, dan keegoisan salah satu ilmuwan yang akan diselamatkan. Cerita semakin rumit ketika masalah pribadi masing-masing karakternya mengemuka. Cooper dengan keluarganya yang tinggal di bumi kini sudah dewasa dan berkeluarga. Ada juga masalah Brand dengan ayahnya dan sosok kekasih yang dia kejar. Ia berharap untuk menemui kekasihnya itu di planet lain. Tentu perasaan ini akan membuat misi kurang objektif dan berpotensi ada kesalahan. Keputusan akhir adalah mendarat di planet yang didiami oleh Edmund. Satu hal yang tidak diketahui oleh Brand adalah keputusan Cooper untuk mengorbankan dirinya saat melepas Brand ke planet tersebut. Seperti yang kita tahu, Cooper masuk ke sebuah Tesseract dan berkomunikasi dengan putrinya yang membuat masa depan umat manusia berubah. Cooper kemudian diselamatkan oleh kru dari habitat angkasa yang dibangun oleh Murph. Entah apa yang terjadi pada bumi, yang pasti Cooper menemukan umat manusia di dalam stasiun angkasa yang sangat luas itu. Baiklah, segitu aja ya cerita Interstellar versi aku di podcast ini. Sampai jumpa nanti, bye-bye.